Waktu itu aku sedang berada di kota Sampit. Aku sedang membeli cincin bersama calon suamiku. Waktu itu masih dalam suasana bulan puasa. Sekitar 3 hari sebelum Lebaran. Singkat cerita, calon suamiku sudah balik ke kampungnya. Dan aku pun balik di kampung di Samuda. Sampailah kita di hari Lebaran. Di hari kedua Lebaran, digelarlah acara lamaranku dengan bertukar cincin sebagai tanda pengikat. Sebelum hari pernikahan tiba, acara berjalan lancar, sedikit pun tidak ada kendala. Karena waktu itu aku baru pulang ke kampung, jadi aku tidak mengetahui perhara apa yang saat ini sedang ramai di kampung. Aku pulang ke kampung jikalau aku sedang libur kerja di kota. Setelah acara lamaran selesai, rombongan keluarga laki-laki sudah kembali pulang. Sore menjelang maghrib, kita satu keluarga sholat berjamaah. Kebetulan malam itu, aku tidur di rumah tante yang tidak jauh dari rumahku. Setelah selesai sholat maghrib, entah kenapa, perasaan hatiku sedikit berat, seperti sedang ada yang mengawasi. Namun waktu itu, aku mencoba berpikir positif. Waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Aku tidur bersama anak tante. Namanya Mutia. Kita tidur di kamar belakang. Si Mutia yang asik menonton video TikTok, dan aku yang sedang asik video call dengan calon suami. Tidak terasa, sudah hampir 1,5 jam kita guling-guling tidak jelas di kamar. Sampai pada akhirnya, aku yang sambil mengobrol dengan calonku, dan Mutia yang ketawa-ketawa tidak jelas, dikagetkan dengan ketukan pintu yang agak keras. Sontak aku langsung bertanya kepada Mutia, "Mut, siapa yang ngetuk pintu malam-malam begini?" Tanyaku pada Mutia. "Aku juga tidak tahu," sahut Mutia. Paling sekitar 5 menit, jangka waktunya suara ketukan itu kembali muncul dengan ketukan yang lebih keras dari ketukan yang pertama. Aku pun mulai merasa janggal dengan kejadian itu. Tiba-tiba saja, karena ketukan yang kedua membuat aku merasa jengkel, sontak aku langsung berkata dengan nada yang agak tinggi dan mungkin terdengar kesal, "Malam-malam selarut ini, siapa yang mengetuk pintu seperti ini? Manggil nama tidak, salam juga tidak. Punya etika gak sih? Tidak ada sopan-sopannya," ucapku kemudian. Namun perkataanku tersebut langsung ditimpali oleh Mutia dengan teguran yang sedikit menohok. "Shh, bukannya sudah kubilang, biarkan saja. Kenapa masih ditegur?" ucap Mutia. Setelah itu tiba-tiba saja, sekeliling rumah kami diketuk dengan ketukan yang sangat keras. Mungkin ada sekitar 4 kali ketukan itu mengelilingi rumah kami. Dan akhirnya berhenti, tepat di jendela kamar yang kami tempati. Sontak aku terkejut dengan wajah cemas. Perasaan campur aduk, badanku panas dingin. Mutia langsung mendekati dan berbaring di sampingku. Dia mengambil selimut, menutupi sekujur tubuh kami. Dan dia menyarankan kepada aku untuk membaca doa agar bisa tertidur. "Zah, sudah Zah, tinggal tidur saja, merem. Baca doa," ujarnya dengan keadaan yang panik
dan juga tergesa-gesa. Aku pun langsung mengikuti apa yang disuruh oleh Mutia. Namun tiba-tiba, keadaan menjadi hening. Aku pun tidak putus asa dengan doa. Sekujur tubuhku merinding dengan hebatnya. Sekitar 5 menit keheningan tersebut, keadaan menjadi tambah mengerikan dan juga mencekik. Pas di jendela kamar kami, seperti sedang terbuka. Badanku bergetar dari atas hingga bawah. Dan aku pun merasa keringat Mutia mulai berjatuhan. Aku serasa ingin mengintip, tapi aku tidak berani. Aku ingin membuka mata saja, melihat dari bayang-bayang selimut, namun tidak bisa. Mentalku serasa menciut. Aku berpikir, setelah kejadian itu, tidak ada lagi hal-hal yang aneh yang terjadi. Namun salah perkiraanku. Aku dikejutkan dengan sesuatu yang seperti sedang mengelus-ngelus kami dari luar selimut. Bukan main hebatnya, badanku bergetar, batinku kena mental. Serasa aku hanya berdoa supaya aku jatuh pingsan, agar aku tidak melihat dan merasakan kejadian selanjutnya. Perlahan selimut kami mulai ditarik. Tanganku berusaha menahannya, namun usahaku sia-sia. Selimut itu terlepas dari tubuh kami. Aku sama sekali tidak berani menengok ke depan. Nafas Mutia yang sudah tidak beraturan itu mendengus di depan wajahku. Yang lebih membuat tubuh merinding ketika mulai terdengar suara tertawa yang membuat kamar kami bergema dengan tawa itu. Tubuhku seperti sudah mati rasa. Mulutku sedari tadi komat kamit membaca doa sudah mulai tersendat. Bacaan yang kubaca salah-salah, tidak sekali 2 kali. Ayat yang kubaca terbalik urutannya. Mulutku seperti ada yang sedang mengendalikan. Tawa makhluk itu terdengar seperti mengolok-olok kami yang sedang ketakutan. Kejadian itu berlangsung selama 3 jam. Dan selama 3 jam itu, aku dan sepupuku sama sekali tidak berubah posisi. Dan pada akhirnya, suara itu perlahan menghilang dan sudah tidak terdengar lagi. Aku mencoba memberanikan diri untuk membuka mata dan melemparkan pandanganku di segala arah seisi kamar untuk memastikan keadaan benar-benar aman. Akhirnya kita berdua berani beranjak dari posisi semula untuk duduk sandaran di dinding kamar. Waktu itu posisi masih menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Rasa penasaranku yang tinggi. Aku pun jadi bertanya kepada Mutia. "Mut, tadi itu apa, Mut?" Tanyaku penasaran. "Tadi itu hantu beranak. Itu peliharaan orang, Zah," jawab Mutia. "Peliharaan orang? Maksudnya dipelihara untuk apa, Mut?" Tanyaku yang masih penasaran. "Kata orang-orang sih buat pelindung. Buat kaya juga bisa. Entahlah, besok saja bahasnya. Aku merinding tahu," jawab Mutia. Sialnya selesai percakapan barusan. Aku kebelet pipis. Ingin buang air kecil. Aku kemudian meminta ditemani oleh Mutia. Awalnya Mutia menolak. Tidak berani. Kalau saja ketika buka pintu, takut terjadi hal-hal aneh lagi. Tapi aku tetap memaksa. Soalnya aku sudah tidak tahan lagi. Sedikit penjelasan. Toilet tempat tanteku itu
atap dapur sama atap toiletnya terpisah. Jadi begini, pintu dapur arah ke toilet. Pas dibuka, ada teras yang tanpa atap. Terus maju sedikit, baru sampai ke toilet. Akhirnya kita berdua sampai di depan pintu dapur, arah ke toilet. Awalnya kita mendorong untuk membuka pintu. Karena di sini posisinya aku yang mau buang air kecil. Jadi aku yang mengalah untuk membuka pintu. Dengan tergesa-gesa, kita menuju ke toilet. BTW di sini kita masuk ke toilet berdua. Jadi kita masuk ke toilet berdua. Karena Mutia takut menunggu di luar. Dan aku juga takut sendiri di dalam. Saat kita sudah di dalam, dan dengan posisiku yang masih buang air kecil, pintu toilet diketuk-ketuk, sama seperti kejadian di awal. Tapi bedanya di sini, hanya sekeliling area toilet yang diketuk. Bukan main lagi rasa takut itu. Tiba-tiba menyeruduk di sekujur tubuhku. Nyaliku mulai menciut. Mutia malah menangis, menambah posisi ketakutanku bertambah. Kita berdua berdiri di belakang pintu, sambil pegangan, dan aku yang hanya bisa doa dalam hati. Sesekali menahan isak tangis, karena ketakutan. Jiwa ragaku serasa dilempar paksa dari tubuhku. Saat tepat di belakang kami, seperti ada tangisan anak-anak, lebih tepatnya anak bayi. Pelupuk leherku merinding dengan hebat. Aku sempat menyuruh Mutia untuk menengok, tapi dia tidak mau. Di belakang ada suara tangisan, sedangkan di depan ada suara ketukan. Bisa dibayangkan seperti apa keadaannya. Aku seperti orang yang sudah kehabisan akal. Kami serasa ingin keluar dari toilet, tapi takut untuk membuka pintu. Untuk kedua kalinya, aku berdoa, berharap aku jatuh pingsan di sini. Tapi aku tidak pingsan-pingsan. Kaki dan tanganku sulit untuk digerakkan. Singkat ceritanya, ketukan di luar sudah hening, tapi di belakang kami seperti ada orang yang sedang memandikan anak kecil. Kakiku serasa sulit untuk bergerak. Begitu pula dengan sepupuku. Aku ingin sekali menengok ke belakang, tapi mentalku mental ayam. Dan akhirnya kita memberanikan diri untuk keluar dari toilet. Dan benar saja, ketika kami keluar, kaki kami kembali berat untuk melangkah. Serasa dituntut untuk menyaksikan sesuatu. Dan benar saja, namanya terasnya tidak ada atap. Sosok itu terbang melayang di atas, sambil menggendong anak bayi kecilnya. Saat kami menyaksikan sosok itu melayang bolak-balik di atas kami, sepupuku sempat berkata, "Jangan dilihat, Zah. Jangan, merem saja," kata sepupuku. Tapi posisinya, aku di sini sudah terlanjur nengok ke atas. Makhluk itu memberikan senyuman pada aku, yang membuat semua tubuhku merinding sangat hebat. Aku mencoba dan aku berusaha untuk menggerakkan kaki yang serasa berat untuk berjalan. Namun perlahan tapi pasti, akhirnya kita berdua lari secepat mungkin masuk ke dalam rumah. Kami kembali ke kamar. Layar HP sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Yang aku pikirkan saat ini, semoga waktu cepat berlalu. Lalu kemudian, kami berdua memutuskan untuk tidur. Sampai azan subuh terdengar. Aku masih panik.
dengan kejadian malam ini membuat aku berpikir keras. Ada apa sebenarnya? Aku mencoba bertanya kepada Mutia. Mut, kenapa hantunya buntutin kita terus sih? Tanyaku pada Mutia. Mutia malah melotot menatapku dan membalas pertanyaanku dengan ketikan di HP-nya. Kalau mau tanya besok saja, diam-diam saja, tidak usah bersuara, sahutnya. Nah, akhirnya kita malam itu terjaga diam-diam, tidak bersuara sama sekali. Sampai akhirnya azan subuh telah tiba. Perasaan menjadi lega, menyelimuti jiwa ragaku. Dengan langkah kontai, aku dan Mutia memutuskan untuk sholat subuh dulu. Orang rumah pun sudah pada bangun. Kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Tante bertanya kepada kami, kenapa mata kami berdua seperti sembab, layu, seperti orang tidak bisa tidur. Semalam kami diganggu oleh sosok membawa bayi, ucapku menjelaskan. Aziza menegur ketukan, Mah. Padahal aku sudah bilang, biarkan saja, jangan ditegur. Potong Mutia. Waktu di teras belakang, Aziza juga sempat menengok ke arah sosok itu. Padahal aku sudah bilang, jangan dilihat. Sambung Mutia. Di kampung ini memang ada yang memelihara hantu beranak, Zah. Dengar-dengar sih itu bisa membuat perlindungan ataupun untuk penglaris dagangan. Makanya di sini kalau di atas jam 8 malam sudah sepi sekali. Telinganya peka terhadap suara. Jadi jangan heran karena kalian bersuara. Entah kalian ngobrol apa, mungkin suaranya keras, dan akhirnya kalian diganggu sama dia. Dan untuk kenapa kita melarang menatap ke arah sosok itu? Konon dengar-dengar cerita tetangga yang tidak sengaja menatap, mereka juga sering dimimpikan untuk memandikan anaknya. Terus bagi yang pernah melihat sosok itu, kalau bisa, misal ketemu waktu hujan dengan keadaan panas, jangan keluar dari rumah. Ataupun kalau mau keluar sekalipun, sejenis seperti rumput liar ditaruh di samping telinga. Karena di waktu hujan panas, sosok itu memandikan anaknya. Takutnya nanti karena sudah melihatnya, pas kamu jalan posisinya hujan panas, akan dijumpai sama dia. Kata orang-orang sih gitu, Zah. Jelas tanteku panjang lebar. Makanya kalau malam sudah lewat di atas jam 8, usahakan jangan menimbulkan suara. Karena ketika dia mendengar suara, dia akan mampir. Contohnya seperti kalian berdua. Sambung tanteku. Singkat ceritanya, siang harinya, aku memutuskan untuk balik ke kota. Walaupun sebenarnya, waktu libur kerjaku masih panjang. Aku takut kalau saja kejadian seperti tadi malam terulang kembali. Singkat cerita, jam 11 siang, aku memutuskan untuk berangkat ke kota. Aku berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Waktu itu cuaca panas sekali, cerah sekali. Karena jarak antara Samudra dan Sampit hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi aku menaiki motor dengan santai, dengan kecepatan santai. Tidak juga pelan, tidak juga melaju cepat. Namun di tengah-tengah perjalanan, sebut saja pasir putih, tetes hujan gerimis mulai turun.
tapi dengan keadaan cuaca yang masih panas. Aku langsung teringat dengan ucapan tanteku mengenai perihal hujan panas. Seketika seluruh tubuhku merinding. Aku mencoba menaikkan gas motorku, tapi memang benar, motor terasa sangat berat. Padahal aku hanya sendiri dan membawa satu tas berisi pakaian. Pikiranku mulai goyah. Air liurku terasa tertahan di tenggorokan. Padahal aku melihat kilometerku melaju dengan kecepatan di atas 60. Tapi motorku seperti bergerak dengan kecepatan 20. Aku serasa mau nangis, tapi tidak bisa. Kondisi jalanan memang benar-benar sepi siang itu. Ya, sedikit penjelasan tentang Pasir Putih. Di situ memang terkenal angker dan juga sering terjadi kecelakaan, pembunuhan, maupun perampokan. Aku sempat menengok lewat kaca spion motorku, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun motorku masih berasa berat sekali. Bajuku mulai basah karena hujan. Jadi karena aku penasaran, aku mencoba berbalik kepala untuk memastikan benda apa yang membuat motorku terasa berat. Dan benar saja, saat aku membalikkan kepalaku, aku melihat sosok itu. Dia sedang menggendong seorang bayi dan mengesap badan bayi itu dengan air hujan. Ketika aku melihatnya, dia tersenyum sinis. Motorku berjalan sudah tidak normal, dan pada akhirnya motorku terjatuh di pinggir parit di samping jalanan. Untung saja tidak terjadi luka parah, hanya sedikit lecet dan rasa perih-perih yang masih bisa ditahan. Saat aku berdiri, ingin naik ke atas permukaan jalan, seperti tercium aroma bayi, namun dibarengi dengan wangi-wangian seperti dupa. Aku tidak mau mikir apa-apa lagi. Yang jelas aku harus pergi dari tempat ini. Akhirnya aku pun meminta tolong kepada pengendara motor yang lewat untuk membantuku menaikkan motorku ke jalan. Singkat cerita, motorku sudah diangkat ke jalan. Aku memutuskan lanjut perjalanan lagi. Akhirnya menjadi lebih dari 1 jam. Aku sampai di kota sekitar 1:30 siang. Sesampainya aku di rumah kontrakan, aku langsung membersihkan diri. Lalu aku beristirahat, karena dari tadi malam aku kurang tidur. Kini aku terbangun sekitar jam 5:30 sore. Waktu maghrib pun telah sampai. Aku sholat maghrib dulu. Setelah selesai sholat, aku berencana untuk menelpon calon suamiku. Aku ingin menceritakan kejadian aneh yang aku alami. Tapi niatku terurungkan karena aku mendengar suara seperti orang berjalan di depan kamarku. Perasaanku tidak enak sekali, seperti ada yang sedang memperhatikan, tapi tidak tahu arahnya dari mana. Sampai pada akhirnya HP-ku berbunyi. Ternyata panggilan masuk dari ayahku. Sejauh ini yang aku tahu, saat seorang anak dalam musibah, firasat orang tua pasti akan tahu. "Nak, kamu gimana keadaannya? Ayah khawatir sama kamu. Karena tadi tantemu bercerita kalau kamu sama Mutia diganggu sama hantu beranak itu," ucap ayahku khawatir. "Asal kamu tahu, Nak, hantu beranak itu sukanya menempel pada orang yang berbau pengantin," sambung ayahku.
Seketika aku langsung bergidik ngeri. Secara sebentar lagi, aku mau menikah. Ya, aku takut ya. Sejak tadi dari pulang ke kota sampai sekarang, aku masih selalu diganggu ya. Dia selalu mengikutiku. Mendingan kamu cari teman. Ajak temanmu bermalam di tempatmu malam ini. Besok ayah akan ke sana, jawab ayahku. Akhirnya teleponku tutup, dan aku mulai menelpon kawan-kawanku. Singkat ceritanya, kawanku sudah pada datang. Mereka bertiga, cowok 1 dan cewek 2, jadi berempat sama aku. Namun ketika mereka melihat keadaanku, salah satu kawanku berkata, "Ya ampun, mukamu pucat sekali, sampai keringetan begini." Aku hanya diam dan membalas ucapannya dengan sedikit senyum. Kita berempat memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Rencana aku mau tidur duluan, karena aku sangat-sangat mengantuk dan aku sangat lelah. Kupikir dengan keadaan teman-temanku, gangguan itu tidak ada lagi. Namun ternyata salah dugaanku. Baru sekitar 5 menit aku tidur, aku dikejutkan dengan suara tangis bayi di samping telingaku. Aku mencoba pelan-pelan mengintip. Ternyata sosok itu duduk di sampingku dengan tatapan yang tajam. Aku pun berteriak sejadi-jadinya. Kawan-kawanku pada kaget semua. "Ada apa? Ada apa, Zah?" ujar mereka. "Apa kalian tidak lihat? Itu di dekat kasur tempatku berbaring. Tadi ada hantu," ucapku dengan nada ketakutan. "Mana, Zah? Tidak ada siapa-siapa kok. Cuma ada kita berempat," kata teman cowokku. Namun saat aku melihat ke arah itu lagi, sosok itu masih ada. Kemudian aku pun tertidur. Di dalam tidurku, aku sempat bermimpi. Dalam mimpiku, sosok itu sangat ingin menitipkan anaknya padaku setelah nanti aku menikah. Keesokan harinya, tepat jam 8 ayahku sudah datang. Aku pun kemudian dibawa oleh ayahku ke tempat orang yang bisa menjauhkan diriku dari hal-hal yang aneh. Jadi kemarin teman-temanku yang bertiga itu, mereka juga ikut mengantarku. Setelah kita sampai di tempat itu, aku ditahan sama bapak di rumah itu. Disuruh berjalan di atas kain kuning sampai ke arah dapur. Aku melihat di sana sudah ada tempat pemandian yang bertabur bunga warna-warni. Aku disuruh untuk duduk di samping bak pemandian itu. Aku bercerita lewat pandangan orang kedua, ayah dan teman-teman yang melihat kejadian. Mataku memerah, mulutku menggema, mulutku menggeram. Badanku seperti orang yang kejang-kejang, tapi tidak memberontak sama sekali. Benar kata bapak itu, aku tertempel oleh sosok itu. Karena sosok itu sangat tertarik dengan orang-orang yang hendak menikah. Setelah itu badanku ditutupi dengan kain kuning yang tadi kupakai untuk titian sampai ke pemandian. Terus aku mulai dimandikan. Siraman pertama, mulutku berteriak sangat lantang. Siraman kedua, seperti orang setruk. Dan siraman ketiga, aku guling-guling, seperti orang kesurupan. Sampai akhirnya,
Oleh bapak itu, aku dipukul daun kelor. Lumayan lama aku berada dalam posisi seperti orang yang sedang kesurupan. Badanku terhantam berbagai benda yang ada di sekitar situ. Hingga pada akhirnya, keluar seperti gumpalan, muntahan dari mulutku. Aroma bau muntah itu seperti bau bangkai. Sampai teman-temanku bergidik karena aroma muntahanku yang busuk. Dan akhirnya aku telah pingsan. Setelah beberapa menit, akhirnya aku tersadar. Di situ badanku semua berasa sakit. Bagian kakiku biru-biru. Mataku sembab seperti orang yang habis menangis histeris. Kemudian bapak itu berkata pada aku, "Nak, sosok itu sudah tidak mengikuti kamu lagi. Dia sudah kembali pada orang yang memeliharanya. Dan satu pesan dari Bapak, jangan sampai tinggalkan sholatmu ya," ucap beliau. Aku pun hanya bisa mengangguk. Akhirnya beberapa waktu aku lalui. Gangguan itu sudah tidak pernah ada lagi. Dan aku bersyukur sekali, karena aku bisa beristirahat dengan leluasa. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.